Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita sampaikan kepada Allah SWT di pagi menjelang siang ini kita diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktif kita seperti kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Bapak Ibu saya hormati, hingga kegiatan pada siang ini, insya Allah kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ada yang mengadakan destinasi atau penyeluruhan ilmu dari rekan-rekan dan pasukan yang lainnya atau penjelasan IKM. Jadi saya ingin impresi ilmu mereka. Jadi sekarang yang kita gencar itu tentang ilmu mereka, impresi ilmu mereka diantaranya ada di dalamnya itu ada sekolah penggerak, guru penggerak dan yang lainnya. Nah pada hari ini sekolah penggerak sama ada penjelasan, ada organisasi mengenai IKM. Dan salah satunya itu di kita juga ada pembahasan atau diskusi dari calon guru penggerak atau CGP yaitu buat dia. Nah, pada kesempatan ini buat dia sebagai CGP akan memberikan berbagai ilmu pembahasan atau diskusi pada kita tentang kajian apa yang beliau ikuti atau kegiatan-kegiatan tentang materi-materi dari hasil CGP untuk disebarluaskan pada kita. Jadi pada hari ini insya Allah kita akan mendengarkan, menyimak dan nanti melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bu Atia dengan tertib dan mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Jadi nanti pembahasan definisi tentang penyebaran pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya musik ini itu juga merupakan salah satu informasi dari guru-guru mereka melalui dari itu Ibu Siti Atia. Begitu kepada rekan-rekan guru untuk agar mengikuti dan bersama, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk dikembangkan sekolah kita. Jadi saya mungkin untuk mengawali kepada Bu Setia dengan Musbarwak dan untuk disampaikan dan ucapkan terima kasih atas kesiapannya untuk memberikan pengalaman berpraktek baik ini kepada rekan-rekan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol. Ini juga teman-teman ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Hukum. Ya. Coba kita lihat ya. Jawabannya, nah, menghukum. Jadi terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukadeja 1, yang saya hormati para dewan guru SDN Sukadeja 1. Terima kasih atas kesempatannya memberikan saya waktu untuk mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini adalah tugas sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Bapak Ibu, lanjut saja ke materi ya. Budaya positif. Budaya positif merupakan Bapak Ibu sudah tahu budaya positif apa? Belum ya. Jadi budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar kebutuhannya sesuai berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki
disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa saja, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa saja? Ya, makan. Makan ya? Ya. Makan. Nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral. Banyak sih. Banyak ya? Ya. Jadi kebutuhan dasar Agama. manusia. Agama. Ini itu agama. Ya, Agama. Jadi Agama Islam. Iya, agama. Ya. Nilai Apa moral. lagi penuh? Makan. Istirahat. Sandang pangan. Kebutuhan. Sandang pangan. Ya, sandang pangan benar. Papan. Sandang Istirahat. pangan papan. Ya, itu pokoknya. Itu pokoknya. Moral. Berbagai ilmu pengibasan atau diskriminasi pada kita tentang kajian apa yang akan beliau ikuti atau kegiatan-kegiatan tentang materi-materi dari hasil CGP untuk disebarluaskan pada kita. Jadi pada hari ini insya Allah kita akan mendengarkan, menyimak dan nanti melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bu Atia dengan tertib dan mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Jadi nanti pengibasan dimensi tentang penyebaran pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif ini itu juga merupakan salah satu informasi dari kurikulum mereka melalui dari kegiatan CGP selama guru penggerak itu, dan sekarang ada di Solo itu Bu Siti Atia. Itu kepada rekan-rekan guru untuk agar mengikuti dengan bersama, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk digunakan sekolah kita. Jadi saya mungkin untuk mengawali kepada Bu Setia dan selamat untuk Zaneka dan terima kasih atas kesiapannya untuk memberikan pengalaman berpraktek baik ini kepada rekan-rekan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 1, yang saya hormati para dewan guru SDN Sukoharjo 1. Terima kasih atas kesempatannya memberikan saya waktu untuk mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini adalah tugas sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Bapak Ibu, lanjut saja ke materi ya. Budaya positif. Budaya positif merupakan Bapak Ibu sudah tahu budaya positif apa? Belum ya. Jadi budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar kebutuhannya sesuai berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah
Sadang pangan. Sadang pangan. Ya, sadang pangan benar. Papan. Sadang pangan papan. Itu pokok kan? Itu pokok. Moral, agama, moral budaya itu penting. Kata penuh istirahat juga penting. Itu termasuk pada semua budaya kan? Moral budaya itu kebutuhan jasmani kebutuhan itu dan rohani. itu kepada nilai moral agama itu moral termasuk. Ya, Jasmani rohani sadang pangan. Terus kalau pakaian itu termasuk sadang pangan pada kapan itu udah masuk. ya benar ya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup. Manusia butuh untuk bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih sayang ya. Sama dengan murid juga, sebenarnya murid itu butuh kasih sayang dan butuh rasa untuk diterima. Rasa diterima, dipedulikan, terus berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kebutuhan kita manusia. Jadi setelah itu ya, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi kita butuh didengar tidak? Butuh diakui tidak? Butuh dipayu. Atau banyak juga. Dipayu. Iya. Jadi nanti kalau kita banyak tanya buat ya, tolong dijawab. Apa saya banyak demo gitu ya? Kemudian butuh kesenangan juga ya. Kita butuh bermain, butuh humor, ekspresi, butuh antusias, butuh tertawa. Itu kelima kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya sama seperti murid juga butuh ya. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru kita di sekolah. Ada sebagai penghukum, ya. Ada sebagai pembuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di antara 5 ini kita biasanya ke murid sebagai apa kalau mau kontrol ke murid itu sebagai guru? Sebagai apa? Kalau penghukum ini, kalau membuat rasa bersalah, ada ciri-cirinya ya. Kalau penghukum ciri-cirinya bagaimana? Kalau membuat rasa bersalah, ciri-cirinya bagaimana? Jadi posisi kita, posisi kontrol kita kepada murid. Nah ini memantau aja ya. Harus semuanya kan? Tapi itu semuanya masuk. Semuanya. Semuanya masuk. Bukan inti. Semuanya masuk. Juga itu video. Hanya yang agak ini agak canggung itu tentang penghukum. Itu yang ini. Penghukum agak ini. Sebenarnya di antara 5 ini Pakai pemukul deh, minta teman-teman. di antara 5 ini Enggak mah. Apanya? ya dia yang punya tak di sini. Enggak. Mungkin di sini berarti nih supaya kelihatan. Ya. Di tengah. Kalau mau juga di sini. Ya Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol guru. Kira-kira kita semua yang 5 ini mungkin pernah ya merasakan ya. Jadi penghukum pernah, jadi pembuat rasa bersalah pernah ya. Menjadi sebagai teman kepada murid pernah, ke pemantau pernah, manajer juga pernah. Jadi kebanyakan kita, tapi yang paling banyak kita lakukan ke murid itu sebagai apa? Iya, pemantau. Pemantau ya. Ya ini pemantau. Lanjut ya. Selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama hukuman. Hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Ciri-ciri hukuman ini ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu ciri-ciri hukuman. Kemudian ciri-ciri konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid
Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, cirinya prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif dan yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira yang paling bagus yang mana ini? 3. Antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Itu nomor 3 betul. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang restitusi ya. Iya ya. Bapak Ibu tahu restitusi apa? Kondisi paling dulu memperbaiki kesalahan. Ini bagus penting restitusi. Ya. Daripada hukuman ya. Hukuman itu bersifat satu arah berupa hukuman Fisik. fisik dan psikis. Fisik. Ini. Kalau Bapak Ibu restitusi tahu tidak? Enggak. Tidak ya. Nanti dipelajari restitusi apa. Nah ini contoh kasus ya, contoh kasus adik yang terlambat hadir ke sekolah. Penghukum, ciri penghukum ini ya, nadanya suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Nih kata-katanya ini ya. No. Itu bahasa tubuhnya ya. Ini kata-katanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pernah Bapak Ibu? Kalau begini pasti. Ya. Tapi bukan marah sih. Bukan marah sih. Ya. Nah ini tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira muridnya akan seperti apa? Merasa bersalah. Ya, kemungkinan muridnya marah atau mendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid terlihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Enggak ada sih. Gak ada ya? Ya itu contoh kasus doang. Iya. Ya. Itu sebagai penghukum dan dampak kepada murid. Sekarang kasus kedua. Ini kasus kedua, gurunya sebagai pembuat merasa bersalah. Cirinya nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu ya. Benar itu. Nih, kata-katanya Adi, ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Jadi membuat murid itu malah merasa bersalah gitu, merasa down berarti ya. Kata-katanya Ya. seperti memang. Yang saya tahu. Kenapa? Tidak merasa salah menurut kalau siang. Tidak bisa bersalah. Iya, tapi Kalau seandainya membuat bersalah. Iya. ya gurunya mengatakan seperti ini. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji ibu tidak kepada ibu dengan tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Enggak sama. Nah itu, ya. Dari kecil juga enggak sama. Enggak. Ya jadi itu membuat anak itu merasa bersalah. Bagaimana perasaan muridnya? Hasilnya nanti murid akan merasa bersalah. Kesalahan telah mengecewakan ibu dan atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup mengajarkan orang lain. Kadang malah sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menempatkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Enggak, gini itu bagaimana dulunya sih? Begini seperti itu. Kalau seandainya murid itu kesiangan atau ada kesalahan dan gurunya itu enggak langsung seperti taktik seperti itu menurut pengalaman. Jadi dijelaskan apa yang akan terjadi. Jadi apa yang sebenarnya dijelaskan dulu ini supaya murid itu ngerti konsepnya seperti supaya dengan dia itu supaya dia mengerti. Setelah mengerti mah dia itu kalau murid yang bagus mah dia itu ya insya Allah lah. Jadi bukan langsung seperti itu. Jadi langsung diterangkan ke murid bahwa kalau begitu begini akibatnya begini, akibat kamu bodoh misalnya kalau dalam mata pelajaran
istilahnya akan tertinggal pelajarannya, poin anu. Nah dia itu nanti dia menyadari. Tapi kalau kita dijelaskan tetap memahami saja, karena dia tidak tahu akibat itunya. Hanya menurut ini, jadi harus dijelaskan benar-benar dijelaskan secara detail gitu. Dia itu sudah ngerti gitu. Iya. Ya. Menurut psikologi seperti itu. Ya. Lanjut ya. Sekarang sebagai teman ya, cirinya sebagai teman itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Ini contoh kata-katanya. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti kalau guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Ini sebagai teman kepada muridnya ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kalau ada senyum, kemudian tertawa gitu. Terlambat lagi. Terlambat lagi. Kayaknya gitu. Gayanya itu pakai bahasa senang ya. Itu pakai bahasa senang. Itu mah. Ya kayaknya apa namanya? Tergantung kitanya mungkin ya yang mana. Apakah terkadang kan kita banyak masalah. Nanya ke murid itu kita ngegas gitu ya. Kebanyakan. Nah, tergantung kondisi kitanya. Kalau kondisi kita lagi nyaman, santai gitu ya, pikiran kita rileks, mungkin hanya seperti itu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan itu ya. Kalau istilahnya kita pikir lagi kacau dan sebagainya, banyak masalah di rumah, terkadang banyak masalah di rumah ke sekolah juga ada. Iya. Tapi mudah-mudahan itu dengan seperti ini. Nah, murid ini juga- adalah contoh yang baik. Iya. Baik. Jadi mungkin bagus ya kalau kontrol kita kepada murid itu sebagai teman. teman. Tapi mudah-mudahan bisa berubah gitu ya. Kalau di kita nih di sekolah kita. Tapi kalau ke SMA ke SMP mah mungkin bisa aja ya. Bisa. Ya. Itu tepat itu nih Bu ya, Bumun ya. Iya Pak. Ya itu. Karena udah dewasa Yang ngerti. sudah dewasa kalau ke SD gimana? SD mah Kalau kayaknya jangan. Ya bisa saja sih Sudah ada ya. kepada orang yang cerdas, kepada orang yang berpikir. Ibu bapak urus sekalian. Nah ini hasilnya muridnya ya, hasil muridnya nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya Ya. saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang yang lain. Benar sih. Benar dasarnya. Lanjut ya, sebagai pemantau. Ini guru sebagai pemantau. Cirinya nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya seperti ini. Guru ya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya guru. Ya, hasil benar. Nah, Ini ya bagaimana benar. perasaan murid diperlakukan seperti ini? Kira-kira hasilnya mungkin seperti ini ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi gurunya mungkin tidak emosi berlebihan. Kemudian menjadi tidak emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah kepada murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer, nadanya suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Contohnya seperti ini, guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak jam 7. Terus gurunya, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal.
mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi maupun peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sebagai penghukum akan berdiri dengan sebelah kaki dengan sebelah kaki di depan kelas, membuat rasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus terusan bertindak seperti ini. Kemudian sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Sebagai sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Itu ya, itu contoh penerapannya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Kalau misalnya guru, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrolnya guru sebagai apa? Ya, sebagai kontrol, saya kontrol. Kan tadi ada Kita 5. pemantau ya Pak. Ada 5 tadi. Pemantau ya. Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, manajer. Nah, kira-kira kalau guru ngomong kayak gini nih, saya kecewa sekali dengan kamu, itu dia sebagai apa? Pemarah. Pemarah. Ada pemarah. Penghukum. Kan ada penghukum. Penghukum. Saya kecewa. Penghukum. Penghukum, pembuat rasa bersalah, Oh, ada pembuat rasa bersalah. teman, Pembuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Yang lain, gimana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Buncung cuma buncung. Ini betul bersalah. Bu, saya kira Bu Mumun gimana Bu? Pendapatnya Sepertinya sama. pembuat rasa bersalah. Karena penghukum. Penghukum. Begini. Soalnya gini, Bu. Sekali dengan Tadi, Bu, saya berbicara dengan karena Bu antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di saat kita lagi menerangkan atau menjelaskan di depan, anak disuruh duduk 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Disitulah emosi meningkat. Nah, disitulah emosi meningkat. Bukan istilahnya anak tersebut duduk. Nah, ini begini ya. Nah, seperti itu. Jadi maaf. Nah, solusinya gimana itu? Begini maaf nih. Jadi si anak ini ada kesalahan. Maaf nih. Si anak ini Teruskan. posisinya si anak ini membuat kesalahan. Nah, lalu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, si guru ini merasa kecewa. Jadi si anak ini karena kecewaannya itu, anak itu adalah melakukan kesalahan, yaitu kesiangan. Setelah dijelaskan juga, nah ini adalah anak ini merasa bersalah. Apa bersalah? Karena gurunya kecewa. Gitu. Kalau sebaliknya, Itu yang membuat merasa bersalah itu. Poinnya itu bersalah. membuat merasa bersalah. Coba kita lihat ya tadi bagaimana penghukum, kita lihat ya jawabannya ya. Yang betul dapat bersalah. Itu jawabannya ya. Pembuat rasa bersalah. betul. Enggak, emang Lanjut ya. berarti anak itu normal, Pak. Ya. Iya, normal. kontrol. Kontrol. Nah, ini guru mengatakan ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 Nah, kali. itu hukum. Oh, Ya. hukum. Sekarang kesana. Coba kita lihat ya. Jawabannya
Mending kene tah nyapu kan dia itu diberi pelajaran. Tapi hukumannya Tamalar. apa itu, Mas? Tamalar kali-kalian. Tapi kalau hukum ya. Iya itu yang tapi hukum sekarang itu enggak itu juga betul anak ketempatan ke sana itu betul. Nah, ini sekarang itu harus dirubah katanya. Jadi sebagai hukuman itu kalau bisa edukasi kepada anak hukumannya. Memang kita Ya. mau ada ini terus sekilas. Iya. Jadi membuat dalam hukuman itu ada faktor edukasi kepada anak bukan fisik. Katanya. Kalau keliling, kalau tidak. Apalagi keliling sekolah. Aku iya, apa yang Awal. Ya, coba saja. Coba. Nah sekarang seumpamanya guru bicara kepada anak seperti ini. Kira-kira bagaimana kalau kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa kira-kira posisi kontrolnya guru sebagai restitusi. Memperbaiki. Obat. Kan ada lima tadi. Pemantau. Manajer harus Terus manajer dulu. Kira-kira bisa Kira-kira bagaimana? Manajer. Oh, manajer. Manajer yang coba. setuju manajer ya? Iya, ya. Manajer itu. Coba kita lihat. Untuk apa ya, Bu? Lanjut. Pengaruh. Ayo lakukan ayolah ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Teman. Teman. Iya. Ayo lakukan. Ayolah. Ayo. Ini ayo lakukan. Oh ya, ayo. Ayolah lakukan. lakukan. Ini teman kayaknya. Teman. Atau teman ya. Teman tahu. Pak Nom. Ini dua antara dua ini. Teman atau pemantau? Pak Nom apa Pak Nom? Bukan. Lupa. Teman. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Coba. Ngajak. Ajak teman bagus ya. Selanjutnya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang Itu tidak pemantau. Pemantau. Kuis ini, ya. Ya, pemantau. Selanjutnya. Tebak apa ini? Poinnya apa? Tebak kata. Pinjam 1.100. Pinjam 100. Gimana? Ya, silaturahmi tidak putus. Pinjam 100. Makanya itu namanya di apa ini? Oh, iya itu pinjam itu kan jam. Yang itu kan jam. Di sana itu Jam. jam. Pinjam 100 berarti ya. 100. Coba kita lihat. Soalnya kemarin di sana Boleh ya? ada ratu SD 100. Pinjam 100 dulu biar teman gak putus. Lanjutnya. Silaturahmi. Biasa Apa ini? burung elang. Apa? Apa ya? Paru burung elang. Gambar apa ini kira-kira? Tahu ya. Gambar apa? Tahu. Burung. Kalau dulu. Burung. Burung itu. Coba. Oh, ulang. Oke, Parunya aja yang kelihatan. Ada gambar burung ya? Udah itu ya. Jadi udah lanjut itu cuman apa? Hiburan. Ya. Selingan. Selingan aja supaya nggak serius ya, dan nggak terlalu serius. Biar umum bisa ketawa. Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan apa? Ya, kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk abstrak dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Betul. Ya, jadi siswa itu mengutarakan pendapat terlebih dahulu tentang keyakinan kelas yang mereka inginkan. Tapi alhamdulillah sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah tertempel di semua kelas ya. Sudah dibuat, tapi itu bukan hasil kesepakatan murid ya. Kesepakatan guru. Betul ya. Emang Harusnya itu sebenarnya kesepakatan murid itu. artinya murid Itu kesepakatan murid.
nulisnya. Nah, ya. Sekarang registrasi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang menjalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Lanjut ya, menstabilkan identitas. Ini tahapan-tahapannya. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Melakukan kesalahan seperti itu, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah perkataan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini perkataannya, contoh kalimat yang digunakan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sehingga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi ketika saya di kelas 5 membuat keyakinan kelas. Seperti ini. Jadi murid menulis dulu keyakinan kelas yang mereka yakini. Selanjutnya ditempel di papan tulis dan disepakati bersama. Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini, membuat keyakinan kelas bersama murid? Belum. Selanjutnya ini dokumentasi ketika segitiga restitusi. Ini melakukan segitiga restitusi, jadi murid itu dipanggil kemudian mencarikan solusinya. Dan saya nolak. Nah, itu ya, mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat tentang disiplin positif. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Bersih-bersih apa? Piket. Berarti piket apa? Melaksanakan piket bersama. Yang kuning. Ya. Kalau misalnya nilai kerapihan, berarti yang dilakukan apa supaya rapi? Memakai Baju yang rapi. memakai seragam sekolah. Nilai menghormati. Berarti di sini aja membantu. Yang sudah silakan duduk lagi ya. Ibu bacakan satu-satu ya. Yang sudah kalian tempelkan keyakinan kalian. Dibaca. Nih, yang pertama, nilai kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Nilai menghormati guru dan menyayangi teman. Setuju? Setuju. Nilai kebersihan piket sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Satu lagi, nilai menghormati, nilai gotong royong. Mana nih? Menghormati guru, mendengarkan guru ketika berbicara, bersalaman ketika guru datang. Setuju? Setuju. Nilai kebersihan, menjaga kelas dan membersihkan kelas kita agar terlihat nyaman. Setuju. Nilai menghormati, nilai memakai seragam sekolah. Nilai gotong royong di sekolah, gotong royong bersama teman-teman. Setuju? Setuju. Ini adalah keyakinan kita dan kesepakatan kelas kita. Sekarang kita sudah sepakat, boleh kita foto dulu. dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena akan menimbulkan rasa disiplin. Dengan membuat keyakinan kelas membuat kita semakin disiplin.
Dek. Semampat, 6, 6,